Saja yang digali kepolisian dalam pemeriksaan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan dan juru kamera Yanuar Ruslim di Polda Metro Jaya, Jakarta. Asri, apa saja yang digali dari kepolisian untuk pemeriksaan Roy Suryo serta Tifauzia Tiasuma hari ini, Aci? Iya, menurut Roy Suryo terkait dengan pemeriksaan ataupun juga undangan klarifikasi yang dilakukan di gedung Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya hari ini adalah berkaitan dengan apa yang Roy Suryo ketahui. Kemudian kalau dari pernyataan Roy Suryo, sebetulnya penyidik ini lebih banyak bertanya, menggali terkait dengan data diri dan juga sepak terjang dari Roy Suryo. Tapi ada beberapa hal juga yang ditanyakan dan diklarifikasi oleh penyidik. Tadi total ada 26 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada Roy Suryo. Dan beberapa diantaranya yang diupayakan untuk diklarifikasi kepada Roy Suryo, beberapa diantaranya adalah soal video. Memang Roy Suryo tidak menjelaskan video apa yang kemudian dimintai pertanyaannya ataupun juga dipertanyakan kepada Roy Suryo oleh penyidik. Tapi kalau kita mengacu dan mengingat lagi dari pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, yang mana saat melaporkan atau melapor ke Polda Metro Jaya di tanggal 30 April 2025, ada 24 objek video yang berkaitan dengan beberapa pihak yang menuding dan mempersoalkan tentang ijazah Joko Widodo. Kemudian Roy Suryo juga dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dengan peristiwa di tanggal 26 Maret 2025. Tapi Roy Suryo menyebut ia tidak mengetahui dan menilai tidak relevan dengan laporan yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dirinya begitu. Dan tadi seperti yang sudah disebutkan di paket pengantar dan juga berita sebelumnya, bahwa memang dalam undangan klarifikasi yang dilayangkan terhadap Roy Suryo di hari ini di Polda Metro Jaya tidak ada nama terlapornya, sehingga Roy Suryo juga tidak mau dan tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada kaitannya ataupun juga kapasitasnya dengan dirinya sebagai saksi begitu yang dimintai klarifikasi hari ini di Polda Metro Jaya. Selain itu, Cynthia dan saudara, Roy Suryo juga menyebutkan ada banyak sekali pasal yang dicantumkan dalam laporan yang mengakibatkan ataupun juga berujung pada pemanggilannya untuk klarifikasi hari ini. Nah, pasal-pasal ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE, dan Roy Suryo saat ditanyai oleh penyidik juga ia mempertanyakan mana dokumen elektroniknya, mana buktinya yang menjadi dasar kemudian laporan ini dibuat dan juga menjadi pasal yang disangkakan. Nah, Roy Suryo juga menyayangkan bahwa dalam undang-undang yang ataupun juga pasal yang disangkakan ini seharusnya undang-undang ITE ini tidak dipergunakan untuk memidanakan orang. Ini yang kemudian disayangkan olehnya dan juga dijelaskan pada saat pemeriksaan atau klarifikasi tadi juga ini disampaikan langsung kepada penyidik. Lebih lengkap Cynthia dan saudara, berikut pernyataan Roy Suryo yang telah kami rekam sebelumnya. 2 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Masih ada Dr. Tifa di dalam dan moga-moga Dr. Tifa juga sama, moga-moga bisa smart dan clear dan menjawab. Tapi ya kita berdoa saja dan moga-moga kalau ada teman-teman yang lain ya, saya berharap tidak banyak lagi yang harus dibuat dipanggil atau bahkan dibikin susah dengan ada laporan yang nggak jelas. Pemeriksaan terhadap Roy Suryo telah selesai dilakukan hari ini di Polda Metro Jaya, dan menurut Roy Suryo belum ada agenda lanjutan ataupun juga panggilan lanjutan terhadap dirinya. Tapi untuk satu pihak yang masih diperiksa di dalam, Dr. Tifa, ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan kami pun masih menunggu bagaimana perkembangan maupun juga update-nya begitu terkait dengan pemeriksaan terhadap Tifa. Total memang rencananya ada 3 yang dipanggil atau dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya, tapi yang hadir baru 2. Ini berdasarkan keterangan atau konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asri Gunawan. Terima kasih, Asri.